Memasuki hari ke-6 pengumuman kelulusan P3K tahap 1 sepertinya ada yang masih ditutupi. Pengumuman guru dan nakes sepertinya sampai saat ini belum ada satupun Pemda yang mengumumkan. Terlepas daripada itu, Bapak Ibu, SSCSN juga menampilkan informasi blank, tidak ada info kelulusan apa-apa. Banyak sekali yang mencurigakan indikasi apakah ini. Berikut kita akan lihat penjelasan BKN. Yang memasuki hari ke-6 Bapak Ibu pengumuman tahap 1 P3K, di sini kita baru mendapatkan 25 Pemda ataupun instansi yang sudah mengumumkan. Di antaranya adalah yang pertama Perdana Kota Semarang, kemudian Blora, Bondowoso, Denpasar, Balikpapan, kemudian Kalimantan Selatan, termasuk Medan, Provinsi Jawa Timur, Kementerian Pertanian, kemudian BKN, Kota Serang, Kementerian Perindustrian, Pemuda Olahraga, Kominfo, kemudian ATR BPN, Kabupaten Pasuruan, kemudian Kabupaten Gresik, Kementerian Kehutanan, kemudian BKKBN, kemudian Kota Pontianak, Sekjen DPR RI, Kabupaten Purbalingga, BP POM, kemudian Kabupaten Batang, serta Kabupaten Pekalongan. Nah, kalau kita lihat dari 25 Pemda ini, pengumumannya semuanya adalah untuk P3K teknis. Memasuki hari ke-6 ini tidak satupun informasi berkenaan dengan pengumuman yang melansirkan informasi untuk guru dan nakes. Ada apa sebenarnya Bapak Ibu ya? Ya, meskipun sekilas di dalam informasi di JPNN disebutkan BKN ungkap penyebab kelulusan P3K tahap 1 banyak yang tertunda, seperti ada proses yang ditutupi dan banyak sekali pertanyaan. Nanti kita akan baca ini Bapak Ibu, mengapa di laman SSCSN untuk akun Bapak Ibu belum menunjukkan informasi bahwa Bapak Ibu dinyatakan lulus ya, baik itu penuh waktu ataupun apakah ada informasi paruh waktu di akun SSCSN. Karena sebagaimana kita ketahui dari pengumuman Pemda, itu tidak ada satupun penjelasan berkenaan dengan rekan-rekan yang dinyatakan paruh waktu, hanya berdasarkan kode, yaitu kode R2, R3 yang tidak ada garis miring L-nya, maka pada prinsipnya itulah yang akan diumumkan atau diusulkan sebagai paruh waktu. Namun tidak ada penjelasan secara detail. Nah, kita masih menunggu ada apa dan mengapa di akun SSCSN ini belum ada informasi pengumuman. Nah, selain itu kita akan sampai terlebih dahulu bahwa ada penambahan ya, yang tadi nih Kota Pekalongan, tadi Kabupaten Pekalongan, ini juga sudah ada di Kota Pekalongan pengumuman untuk P3K tahap 1. Kemudian ditambah lagi untuk rekan-rekan di BP POM, ini tadi sudah kita bacakan. Kemudian untuk di Kementerian Perindustrian, kemudian lagi untuk di DPR RI ini sudah kita dapatkan. Kemudian untuk di Kabupaten Mojokerto ini juga baru saja kita dapatkan hasil pengumumannya. Kemudian ini Bapak Ibu untuk di BKKBN, ini kita sudah dapatkan karena sebelumnya di video kami belum menampilkan informasi ini. Kemudian selanjutnya adalah di Kabupaten Mojokerto. Dan semua informasi ini adalah berkaitan dengan pengumuman P3K teknis. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu informasi mengapa di akun SSCSN belum ada terlihat pengumuman. Ini BKM ungkap informasinya, di mana pengumuman kelulusan P3K tahap 1 sementara ini sedang berjalan. Namun banyak sekali honorer yang resah karena belakangan muncul pengumuman yang seolah-olah dari BKN ini, yang kemarin yang kami sempat juga mengupload informasi ini, namun video kami sudah pun kami take down ya. Namun ternyata informasi itu adalah hoax ya. Merespon ini BKN menyampaikan bahwa pengumuman hasil kelulusan P3K tahap 1 sebenarnya sudah dilaksanakan sejak 24 Desember. Hanya saja karena tenggat waktunya sampai 31, maka instansi tidak mengumumkan secara serentak. Sampai saat ini sudah lebih dari 200 instansi yang telah ditetapkan sebenarnya kelulusan P3K-nya oleh BKN secara sistem. Namun kalau kita lihat tadi baru 25 instansi ya. Dia mengatakan bahwa data terus bergerak dinamis, oleh karena itu instansi diharapkan segera mengumumkan. Nah, saat ditanya apakah pengumuman hasil kelulusan ini sudah bisa dilihat di akun, maka Bapak Ridwan, perwakilan BKN memberikan jawaban cukup mengejutkan. Ternyata sampai saat ini hasil kelulusan P3K tahap 1 belum dimunculkan di akun SSCSN. Honorer hanya bisa melihat yang dilaksanakan oleh Pemda. Ridwan menjelaskan jika instansi sudah mengklik final pengumuman pada sistem SSCSN, maka peserta honorer baru bisa melihat pengumuman di akun masing-masing. Namun hingga saat ini belum satupun instansi yang melakukan hal itu. Artinya hasil kelulusan belum bisa dicek di akun masing-masing.
Jadi intinya silakan Bapak Ibu pantau secara berkala informasi yang ada di akun masing-masing. Kemudian informasi selanjutnya ini berkaitan dengan sistem optimalisasi baik itu CPNS maupun P3K. Ya, dengan pengumuman P3K yang saat ini sedang berlangsung, kita sebenarnya berharap ada informasi pengumuman yang berkaitan dengan optimalisasi ya, sebagaimana layaknya CPNS, dan ini juga harusnya diberlakukan untuk P3K, yaitu optimalisasi adalah mengisi formasi yang kosong, yang mana formasi itu tidak dilamar. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu, untuk optimalisasi CPNS yaitu seperti ini ya. Misal kalian daftar sebagai cum laude, terus gagal, dan kalian nomor 2 pada saat hasil akhir. Ketika di formasi umum masih ada slot kosong, misal yang dibutuhkan 4, yang lolos hanya 3 di SKB, ini untuk CPNS ya, maka kalian boleh berharap dapat optimalisasi. Ini tidak berlaku sebaliknya, yaitu dari umum ke cum laude. Nah, ini untuk rekan-rekan yang mendapatkan predikat cum laude. Karena perangkingan untuk mendapatkan optimalisasi itu adalah berdasarkan IPK tertinggi serta berdasarkan akreditasi prodi dan kampus. Nah, ini untuk kasus CPNS. Nah, untuk P3K kasusnya harusnya sama, di mana jika Bapak Ibu adalah kalah perangkingan dan ada formasi kosong di slot yang lain, maka seharusnya Bapak Ibu dialihkan ke sana. Sebagaimana kasus kedua, misal kalian jurusan A. Nah, di instansi itu kebetulan kalian sebenarnya bisa daftar di 2 formasi, misalnya di instansi B dan C. Namun kalian memutuskan untuk mengambil formasi yang ada di B. Ternyata tidak lolos karena berada di peringkat kedua. Nah, ketika nanti di formasi C ada yang kosong, maka kalian bisa saja dioptimalkan ke sana. Namun ini khusus untuk satu instansi ya, tidak bisa antar instansi. Artinya itu dalam satu kabupaten kota, satu Pemda, ataupun satu provinsi. Kalau Kemenak ya sekanwil, kalau untuk dosen ataupun kampus, nah itu adalah dalam satu kampus dan tidak bisa kampus yang berbeda. Demikian juga apabila ada formasi disabilitas yang kosong, ini juga bisa diisi dari formasi umum atau yang cum laude tadi setelah dirangking. Namun untuk P3K, untuk formasi disabilitas tidak ada ya, karena memang semua formasi P3K secara umum itu bisa juga didaftar oleh disabilitas. Ya, kita berharap untuk P3K nanti juga akan ada optimalisasi bagi formasi-formasi yang berada pada beberapa OPD yang ternyata di sana kosong, maka apabila Bapak Ibu kalah ranking di formasi yang saat ini dilamar, Bapak Ibu dapat dialihkan ke formasi tersebut. Demikian informasi yang dapat kita sampaikan. Semoga menjadi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.